Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang akan meninggal dunia, iblis akan mendatanginya dalam berbagai macam bentuk dan juga rupa. Ada iblis yang akan mendatangi setiap manusia yang tengah sakaratul maut. Kedatangan iblis tersebut tidak lain untuk menggoda dan menakut-nakuti manusia yang akan meninggal, sehingga orang tersebut melupakan Allah dan akhirnya meninggal dalam keadaan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau su'ul khatimah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu takut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Berikut adalah 7 cara gangguan iblis saat sakaratul maut. 1. Iblis akan mendatangi seseorang yang tengah sakaratul maut dalam rupa yang aneh, seperti emas, perak, berlian, dan juga lain sebagainya. Terkadang iblis juga datang dalam bentuk makanan dan minuman yang sangat lezat. Hal itu biasanya terjadi jika orang yang tengah sakaratul maut itu sangat tamak dan senang kepada barang-barang tersebut. Saat orang yang akan meninggal itu meraba atau menyentuh barang-barang iblis tersebut, dan pada waktu yang bersamaan nyawanya akan putus dari tubuhnya, maka orang tersebut mati dalam keadaan lalai dan juga lupa kepada Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan demikian, maka ia meninggal dalam keadaan fasik dan juga munafik. 2. Iblis akan mendatangi seseorang yang tengah sakaratul maut dalam wujud binatang yang ditakuti orang itu, misalnya harimau, singa, ular, atau yang lainnya. Apabila orang yang sedang sakaratul maut itu melihat binatang tersebut lalu menjerit dan melompat dengan sekuat hati, dan pada waktu yang bersamaan ruhnya putus dari raganya, maka orang tersebut juga mati dalam keadaan fasik dan munafik, yaitu mati dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Iblis juga akan mendatangi dan memperdaya seseorang yang sedang sakaratul maut dengan menyerupai binatang kesayangan orang itu, misalnya seperti kucing, kelinci, burung, dan sebagainya. Apabila tangan orang yang hendak mati itu tersebut meraba binatang itu, dan pada saat yang bersamaan dia mati, maka ia mati dalam hatinya yang lupa kepada Allah, termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan fasik dan juga munafik. 4. Iblis mendatangi seseorang yang akan meninggal dunia menyerupai wajah seseorang yang paling dia benci oleh orang yang akan meninggal tersebut, misalnya musuh semasa hidupnya. Jika orang yang datang dalam keadaan sakaratul maut itu menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu terhadap musuh yang dia benci tersebut, dan bersamaan dengan itu maut menjemputnya, maka orang tersebut mati dalam keadaan fasik dan juga munafik. 5. Iblis akan mendatangi seseorang yang hampir mati dalam rupa anggota keluarga orang tersebut, seperti ayah, ibunya, dan juga membawa makanan dan juga minuman. Ayah dan ibu jelmaan iblis tersebut akan berkata dengan penuh kasih sayang, "Wahai anakku, hanya ini makanan dan juga bekal yang kami bawakan untukmu, dan berjanjilah bahwa engkau akan menurut kepada kami dan juga menyembah Tuhan yang kami sembah, supaya kita tidak lagi bercerai-berai, dan marilah bersama kami masuk ke dalam surga." Jika seseorang yang hampir mati tersebut mengikuti perkataan iblis itu, dan saat itu juga nyawanya keluar dari jasadnya, maka orang yang mati tersebut dalam keadaan kafir, dan juga terhapuslah semua amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. 6. Iblis akan mendatangi seseorang yang hampir mati itu dalam rupa para ulama, dengan membawa banyak sekali kitab. Iblis yang telah menyerupai para ulama itu akan berkata kepada orang yang sedang sekarat tersebut, "Wahai muridku, sudah lama sekali kami menunggu dirimu. Rupanya kamu sedang sakit di sini. Oleh sebab itu,
kami membawakan untukmu dokter dan berbagai macam obat-obatan. Minumlah obat tersebut dan hilanglah penyakitmu itu. Namun tak lama kemudian, penyakit itu datang lagi. Datang pula iblis yang menyerupai ulama dan berkata, kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah? Berkatalah orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut itu, aku tidak tahu. Berkata para ulama jelmaan dari iblis itu, ketahuilah, sesungguhnya aku ini adalah seorang ulama yang tinggi dan juga hebat. Baru saja kembali dari alam gaib yang tengah mendapatkan kedudukan di surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang telah disiapkan untuk dirimu. Jika kamu ingin mengetahui zat Allah, maka hendaklah kamu bersikap patuh kepada kami. Orang yang tengah sakaratul maut itu pun memandang ke arah kanan dan juga kiri. Dilihatnya sanak saudaranya berada dalam kesenangan surga. Surga palsu yang telah dibentangkan iblis untuk menggoda orang yang sedang sakaratul maut tersebut agar mengikuti jalannya yang sesat. Orang yang sedang sekarat itu pun lantas berkata kepada ulama palsu jelmaan iblis itu, bagaimanakah zat Allah? Iblis menjadi sangat gembira. Ternyata jelmaan tersebut tetap mengenai sasaran. Iblis pun berkata, tunggu sebentar lagi, dinding dan tirai akan dibuka kepadamu. Begitu tirai yang berwarna-warni tersebut dibuka selepas demi selepas, orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat satu benda yang sangat besar, seolah-olah itu lebih besar daripada langit dan bumi. Berkatalah iblis, itulah dia zat Allah yang patut kita sembah. Berkatalah orang yang tengah sakaratul maut itu, wahai guruku, ini benda yang benar-benar besar, tetapi benda ini mempunyai 6 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, atas dan juga bawah, depan dan juga belakang. Sedangkan zat Allah tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna dan tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Namun mengapa zat yang ada di hadapan kita ini lain dari yang kita ketahui dahulu? Mengapa yang patut disembah sekarang adalah Dia? Ketika seseorang yang hampir mati tersebut masih dalam keadaan keraguan-raguan dan malaikat mau datang mencabut nyawanya, maka matilah orang tersebut dalam keadaan kafir dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terhapuslah segala amal baik selama hidupnya di dunia. Dan yang ketujuh, iblis yang ketujuh akan berdiri dari 72 barisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa umat beliau akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan hanya ada satu golongan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 72 golongan lainnya tidak akan diterima di sisi Allah. Dengan 72 barisan inilah iblis menggoda setiap orang yang akan meninggal dengan berbagai cara, agar orang tersebut mati dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 7 cara iblis ketika mendatangi seseorang yang hendak melakukan perjalanan ke akhirat. Gangguan iblis itu saat sakaratul maut menguji keimanan seseorang manusia. Dengan berbagai cara dan juga tipu daya, iblis menjerumuskan manusia pada detik-detik terakhir kehidupannya, agar manusia mati dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu yang perlu kita ingat, bahwa iblis hanya akan mengganggu orang-orang yang lemah imannya. Agar kita terhindar dari golongan dan juga gangguan iblis saat sakaratul maut, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim mendambakan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, terang di alam kubur serta bebas dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia agar melakukan berbagai amalan sholih supaya mendapatkan semua itu. Imam Abu Las As-Samarkani dalam kitabnya Tambihul Ghafilin menyebutkan ada beberapa orang yang selamat dari siksa api neraka dan mendapatkan penerangan di alam kubur. Yang pertama adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, dan juga memperbanyak membaca tasbih. Alam barzah atau alam kubur merupakan pembatas antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Lebih tepatnya, sebelum tibanya hari pembangkitan atau penghakiman atas amalan yang telah diperbuat di dunia, di dalam kubur itu manusia akan menjumpai pertanyaan di alam kubur. Di alam ini manusia akan mengalami siksa kubur bagi yang berdosa. Alam kubur merupakan sebuah taman surga taman surga ataupun sebuah lubang api neraka. Jika ia baik, maka di alam kubur diperlihatkan setiap pagi dan sore hari tempatnya di surga. Namun ketika dia buruk, maka ditampakkan api neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya kelak di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alam kubur merupakan pintu awal menuju akhirat. Jika di alam kuburnya dia mudah, maka akan mudah untuk proses selanjutnya. Namun ketika di alam kuburnya dia sulit, maka akan sulit urusan-urusan akhirat dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.